tolong tenang. Ini tempat umum. Suara itu dingin dan tenang. Namun, satu kalimat itu seolah membekukan udara di dalam bus. Bau alkohol menyengat di dalam bus Transjakarta yang penuh sesak pada jam berangkat kerja, dan dari kursi belakang, dua pria terus melontarkan umpatan. Ibu Siti, sang sopir, mengerutkan kening, tetapi tidak bisa melepaskan tangannya dari kemudi. Para penumpang menundukkan kepala ketakutan, terdiam. Saat itulah, seorang wanita perlahan bangkit dari kursinya di dekat jendela. Budi Santoso, salah satu pria itu, tertawa mengejek. "Hei, ibu-ibu mau apa ikut campur?" Ayu Lestari, wanita itu, tidak menjawab, melainkan menggenggam pegangan bus dan menatap lurus ke arah Budi. "Ini tempat umum." Nada bicaranya rendah namun tegas. Seketika, seorang wanita yang menggendong anak menundukkan kepalanya. Bapak Hermawan, seorang pensiunan pegawai negeri, bergumam pelan. Wanita itu bukan orang biasa. Di salah satu sudut, lensa ponsel berkilat. Rian Hidayat, seorang wartawan lepas, perlahan mulai merekam. Instingnya mengatakan sesuatu. Adegan ini, dunia harus melihatnya. Ayu Lestari tidak sekalipun mengalihkan pandangannya. Dari balik mantelnya, seuntai kalung logam berkilauan di ujung jarinya. Itu adalah kalung militernya. Budi Santoso berbisik rendah, "Ibu ini sepertinya tidak tahu siapa kami." Ayu menjawab dengan dingin, "Dan saya tidak tertarik untuk tahu." Hari itu, bus tersebut bukan sekadar transportasi publik. Ia telah menjadi ruang di mana keadilan bangkit kembali. Pagi itu dimulai seperti biasa. Pukul 07.42 pagi di halte Blok M, Jakarta Selatan, Ibu Siti menyalakan mesin bus Transjakarta Koridor 1. Meskipun sudah 20 tahun menjadi sopir veteran, perasaannya hari ini tidak enak. "Semoga hari ini berjalan lancar," gumamnya sambil memegang kemudi. Para penumpang mulai naik satu persatu. Pelajar, pekerja kantor, dan para orang tua yang hendak ke pasar. Mereka semua adalah orang-orang biasa yang memulai hari mereka. Ayu Lestari adalah salah satunya. Dengan gaun krem sederhana dan tas selempang, ia duduk diam di dekat jendela, memandang keluar. Wajahnya tenang, tetapi sorot matanya dalam. Halte berikutnya, Bundaran HI, pengumuman terdengar saat bus hendak perlahan berangkat. "Voi, tunggu." Dengan teriakan keras, dua pria melompat ke dalam bus. Bau alkohol langsung menyebar. Ibu Siti melirik sekilas dari kaca spion, tetapi tidak berkata apa-apa. Kedua pria itu berjalan terhuyung-huyung ke kursi belakang. Salah satunya tampak berusia pertengahan 40-an, mengenakan kemeja abu-abu dengan tato di lehernya. Dialah Budi Santoso. Pria di sebelahnya lebih muda, dengan tatapan mata yang kabur. Namanya Joko. "Bos, hari ini kita menang besar," kata Joko sambil tertawa keras. Budi terkekeh. "Benar, kau lihat wajah mereka tadi, pucat pasi." Umpatan memenuhi udara di dalam bus. Para penumpang mulai mengerutkan kening, tetapi tidak ada yang berani angkat bicara. Dua orang pelajar semakin dalam menancapkan earphone mereka. Seorang pria paruh-baya mengangkat korannya lebih dekat ke wajahnya. Bapak Hermawan juga melakukan hal yang sama. "Sabar saja, ikut campur hanya akan memperburuk keadaan," batinnya sambil menunduk. Namun, suara Budi semakin keras. "Hei, lihat ini." Waktu itu si brengsek itu memohon-mohon. Joko mengeluarkan ponselnya dan memutar video. Suara dari ponsel itu menggema di seluruh bus. "Bos memang hebat, preman sehati." Ibu Siti tak tahan lagi, akhirnya membuka mulut. "Permisi, Pak, bisa tolong pelankan suaranya?" Suaranya bergetar, tetapi ia memberanikan diri. Budi menatapnya dengan senyum sinis. "Apa? Ibu sopir saja yang benar. Tapi ini tempat umum, Anda terlalu berisik." Ibu Siti mencoba lagi, tetapi suaranya mengecil. Budi mengibaskan tangannya dan berteriak, "Ah, menyebalkan sekali, nyetir saja sana." Joko tertawa dan menimpali, "Sudahlah, bos. Ibu-ibu seperti itu memang begitu." Seketika, Ayu Lestari, yang duduk di dekat jendela, perlahan menoleh. Tatapannya menjadi dingin. Budi belum menyadarinya. Ia masih terus berbicara keras dan mengumpat, "Hei, nanti malam kita pergi lagi. Kali ini kita buat yang lebih besar." Bus terus melaju, tetapi udara di dalamnya terasa semakin berat. Tangan Ayu perlahan menggenggam tali tasnya, meskipun matanya masih menatap keluar jendela. Saat itu, seseorang berbisik pelan, "Apa tidak ada yang bisa menghentikan mereka?" Tetapi tidak ada yang bergerak. Bapak Hermawan menunduk lebih dalam. Para pelajar memejamkan mata. Saat itulah, Joko,
anak buah Budi, mendekati seorang wanita muda yang duduk di kursi depan. Cantik, boleh minta nomor teleponnya? Wanita itu terkejut dan meringkuk. Saya. Ucapannya tidak jelas. Budi tertawa dan menimpali. Kenapa? Tidak mau memberikannya? Tepat pada saat itu, Ayu Lestari perlahan bangkit dari tempat duduknya. Gerakannya hening namun mantap. Ia memegang pegangan bus dan berjalan ke arah kursi belakang. Satu persatu pandangan penumpang tertuju padanya. Ibu Siti mengawasinya dari kaca spion. Rian Hidayat secara tidak sadar mengeluarkan ponselnya. Sesuatu yang tidak biasa akan terjadi, instingnya membuatnya bergerak. Ayu berhenti di depan Budi, dan dengan suara rendah, ia berkata, "Tolong tenang, ini tempat umum." Suara Ayu rendah, tetapi berhasil membungkam semua kebisingan di dalam bus. Budi perlahan mengangkat kepalanya. Matanya menelusuri Ayu. "Apa? Kau bicara padaku?" Suaranya penuh ejekan. Ayu tidak menjawab, melainkan menatap lurus ke arahnya. Wajahnya tenang, tetapi sorot matanya tidak goyah. Joko, anak buah Budi, tertawa dan ikut campur. "Mbak, tahu tidak kami ini siapa?" Ayu sedikit memiringkan kepalanya. "Saya tidak tertarik untuk tahu." Satu kalimat itu membuat udara di dalam bus semakin dingin. Para penumpang menahan napas. Bapak Hermawan menurunkan korannya dan dengan hati-hati mengamati situasi. Wanita itu memang berani, tapi apa dia akan baik-baik saja? Kekhawatiran menyelimutinya, tetapi tubuhnya masih tidak bergerak. Budi sontak berdiri dari kursinya. Ia tinggi dan bertubuh besar, tampak lebih tinggi sekitar 1 jengkal dari Ayu. Ibu ini cari gara-gara, ya? Ia melangkah maju. Ayu tidak bergeming. Sebaliknya, ia menatap lebih tajam. Ini bukan main-main, di sini ada anak-anak, dan penumpang lain merasa tidak nyaman. "Tolong tenang." Suaranya tetap rendah, tetapi tegas. Budi tertawa mengejek. "Anak-anak? Tidak nyaman? Dunia ini memang tempat yang tidak nyaman." Ia mengulurkan tangan hendak mendorong bahu Ayu. Tepat pada saat itu, tangan Ayu bergerak secepat kilat. Ia dengan tepat mencengkeram pergelangan tangan Budi. "Ark!" Budi mengerang pelan. Cengkeraman tangan Ayu begitu kuat. "Lepaskan tangan Anda," kata Ayu dengan suara dingin. Budi meringis. Wanita ini, ia mencoba mendorong Ayu dengan tangannya yang lain, tetapi Ayu dengan ringan mengelak. Kemudian, sambil memutar pergelangan tangan Budi, ia mendorongnya ke arah kursi. "Buk!" Budi terduduk di kursi. Joko terkejut dan langsung berdiri. "Bos!" Ia mengepalkan tangannya dan menyerbu ke arah Ayu. Para penumpang berteriak, "Awas!" Namun, Ayu tetap tenang. Saat tinju Joko melayang, ia melangkah ke samping. Sambil memegang pegangan, ia dengan ringan menyandung kaki Joko. "Ah!" Joko jatuh ke lantai. Semua terjadi dalam waktu kurang dari 7 detik. Bus menjadi sunyi senyap. Ibu Siti, yang memeriksa dari kaca spion, bergumam, "Siapa sebenarnya orang itu?" Rian Hidayat mencengkeram ponselnya erat-erat, terus merekam. Tangannya gemetar, tetapi lensanya tidak lepas dari Ayu. Ini bukan orang biasa. Insting jurnalistiknya bekerja. Budi perlahan bangkit dari kursinya. Wajahnya memerah karena marah. Wanita sialan ini. Saat ia hendak menyerang lagi, Ayu mengeluarkan sesuatu dari saku mantelnya. Seuntai kalung logam tipis. Kalung militer. Ia melilitkannya di tangannya dan berkata pelan, "Ini peringatan. Jangan ganggu para penumpang lagi." Tulisan yang terukir di kalung itu tampak samar. Tetapi Budi, saat melihat kalung itu, tampak tertegun, seolah menyadari sesuatu. "Jangan-jangan, itu..." Joko, sambil bangkit dari lantai, bertanya, "Bos, Anda tidak apa-apa?" Budi tidak menjawab, ia hanya menatap tajam ke arah Ayu. Sorot matanya, gerakannya, dan ketenangannya. Wanita ini bukan orang biasa, batinnya. Ayu perlahan kembali ke tempat duduknya. Dan sekali lagi, ia duduk diam di dekat jendela, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, suasana di dalam bus telah berubah total. Budi dan Joko tidak lagi membuat keributan. Mereka duduk diam di kursi belakang, hanya menatap keluar jendela. Para penumpang satu persatu mengangkat kepala, ada yang menghela napas lega, ada yang menundukkan kepala sedikit ke arah Ayu, sebagai tanda hormat. Bapak Hermawan bergumam, "Orang itu benar-benar hebat." Ibu Siti juga melirik Ayu dari kaca spion. "Terima kasih, sungguh," batinnya. Rian Hidayat menghentikan rekaman dan memeriksa videonya. Wajah Ayu, gerakannya, dan kalung militernya, semuanya terekam dengan jelas. Haruskah video ini dipublikasikan? Dilema dimulai. Bus terus melaju.
Tetapi kini, bus itu terasa damai. Ayu masih memandang keluar jendela. Wajahnya tenang, tetapi kalung militer di ujung jarinya masih berkilauan. Bus berhenti di halte berikutnya, dan Budi serta Joko bergegas turun. Sebelum turun, Budi menatap Ayu sekali lagi. Di matanya, ada lebih banyak ketakutan daripada kemarahan. Aku tidak akan melupakan ini, gumamnya saat turun dari bus, tetapi langkahnya cepat. Begitu pintu bus tertutup, desahan lega terdengar dari para penumpang. Seorang wanita paruh baya mendekati Ayu dan berkata, "Terima kasih banyak, berkat Anda kami selamat." Ayu sedikit menunduk. "Bukan apa-apa, saya hanya melakukan yang seharusnya." Suaranya tetap tenang. "Yahnetikan Purjunan, maka Nima." Bapak Hermawan juga memberanikan diri untuk bertanya, "Permisi, kalau boleh tahu, apa pekerjaan Anda?" Ayu ragu sejenak sebelum menjawab, "Saya mengelola sebuah kafe." "Oh begitu." Bapak Hermawan tidak bertanya lebih jauh, tetapi dalam hatinya, ia yakin, orang itu jelas bukan pemilik kafe biasa. Rian Hidayat masih menatap ponselnya. Ia memutar ulang video itu berkali-kali. Gerakan Ayu, ekspresinya, dan kalung militernya, semuanya begitu jelas. Terutama ketika ia memperbesar gambar kalung militer itu, tulisan samar terlihat. "Kopaska." Matanya membelalak. "Tidak mungkin, benarkah?" Tangannya gemetar. Jika ini benar, ini bukan sekadar insiden di bus biasa. Seorang mahasiswa di sebelahnya bertanya, "Mas, apakah Anda merekam kejadian tadi?" Rian Hidayat mengangguk. "Iya, kebetulan terekam." "Wah, keren sekali. Kalau diunggah ke media sosial pasti viral." Rian Hidayat tersenyum getir. Masalahnya tidak sesederhana itu. "Haruskah aku mempublikasikan video ini?" Konflik antara insting jurnalis dan nuraninya dimulai. Ayu masih memandang keluar jendela. Di matanya terlintas emosi yang kompleks. Terjadi lagi, ia hanya ingin hidup tenang, tetapi dunia seolah tidak membiarkannya. 3 tahun telah berlalu sejak ia menanggalkan seragam militernya. Namun, kebiasaan yang telah mendarah daging tidak mudah hilang. Ponselnya bergetar, sebuah pesan dari karyawan kafenya. "Bu, pesanan biji kopi hari ini sudah tiba." Ayu membalas singkat, "Baik, aku segera ke sana." Waktunya untuk kembali ke rutinitas. Bus mendekati tujuan akhirnya. Para penumpang mulai turun satu persatu. Sebelum Ayu turun, Ibu Siti memanggilnya. "Terima kasih banyak, berkat Anda, perjalanan hari ini aman." Ayu tersenyum. "Tidak apa-apa Bu, Anda juga sudah bekerja keras." Lalu ia turun dari bus. Rian Hidayat juga turun di halte yang sama. Ia memandangi punggung Ayu untuk beberapa saat. Dia berjalan dengan tenang di antara kerumunan orang biasa. Siapa sebenarnya orang itu? Rasa penasarannya semakin besar. Sementara itu, Budi tiba di markas organisasinya. Anak buahnya bertanya, "Bos, kita biarkan begitu saja?" Budi menyalakan rokok dan memandang keluar jendela. Untuk saat ini, ya. Tetapi di matanya, ada sesuatu yang bergejolak. Harga dirinya terluka, dan amarahnya menumpuk. Lihat saja wanita itu, benih balas dendam telah ditanam. Pada saat yang sama, Rian Hidayat duduk di ruang kerjanya, memutar ulang video itu lagi. Ia terus memperbesar gambar kalung militer itu. Kopaska, Letnan Kolonel Ayu Lestari, namanya pun terlihat. Jantungnya berdebar kencang. Ini cerita yang sangat besar. Ia mulai mengetik di keyboardnya. "Mari kita selidiki dulu." Insting jurnalistiknya kembali menyala. Ayu berjalan menyusuri sebuah gang, dan tiba di sebuah kafe kecil. Papan namanya bertuliskan "Kopi Tenang." Karyawannya menyambut dengan senyum cerah. "Ibu sudah datang?" "Ya, hari ini tidak terlalu sibuk, kan?" "Cukup lancar, Bu." Ayu mengenakan apronnya dan masuk ke dalam kafe. Aroma kopi yang hangat memenuhi ruangan. Beberapa pelanggan sedang tenang membaca buku atau mengetik di laptop mereka. Sebuah rutinitas yang damai. Namun, Ayu tahu, ia tidak tahu sampai kapan kedamaian ini akan bertahan. Ia berdiri di depan mesin espresso. Tangannya cekatan, ekspresinya tenang. Tetapi kalung militer di ujung jarinya masih menemaninya. Matahari mulai terbenam. Tetapi cerita ini baru saja dimulai. Malam itu, ponsel Rian Hidayat penuh dengan riwayat pencarian. Wanita TNI, Kopaska, Letnan Kolonel Ayu Lestari, pensiunan militer, satu persatu kepingan puzzle mulai tersusun. Dan ia mengambil keputusan. Cerita ini, dunia harus tahu. Keesokan paginya, Ayu membuka kafenya seperti biasa dan mulai menggiling biji kopi. Uap mengepul dari mesin espresso
dan aroma kopi yang hangat memenuhi ruangan, menandai dimulainya hari. Rutinitas tampak berjalan seperti biasa, tetapi ia tidak tahu. Video yang direkam di dalam bus kemarin sudah mulai menyebar ke seluruh dunia. Rian Hidayat, setelah semalaman berpikir, telah membuat keputusan. Pukul 5 pagi, dengan tangan gemetar, ia mengunggah video itu ke akun media sosialnya. Judulnya sederhana namun kuat, Keadilan Seorang Wanita di Bus, Melumpuhkan Preman. Video itu menyebar dengan cepat. Jumlah penonton yang awalnya 1.000, melonjak menjadi 10.000, lalu 100.000. Kolom komentar meledak. Wow, keren sekali. Siapa wanita itu? Lihat wajah preman-preman itu. Puas sekali rasanya. Namun, beberapa komentar bernada kritis. Tapi bukankah kekerasan tetaplah kekerasan? Sepertinya itu tindakan berlebihan. Video itu terus menyebar, dan media massa pun mulai bergerak. Pukul 9 pagi, seorang pria berusia 30-an yang tampak biasa masuk ke kafe Ayu. Satu americano panas. Ayu tersenyum, menerima pesanan, dan mulai membuat kopi. Pria itu duduk di sudut dan mengeluarkan ponselnya. Di layarnya, tampak jelas adegan Ayu melumpuhkan Budi di dalam bus. Tatapan pria itu menajam, lalu ia dengan hati-hati memotret suasana kafe. Kemudian, ia mengirim pesan kepada seseorang. Bos, sudah ketemu. Saya kirim lokasinya. Dia adalah anak buah Budi. Pada saat yang sama, Budi di markasnya sedang mencengkeram ponsel, menonton video itu. Jumlah penonton sudah melampaui 500.000. Beraninya wanita ini. Ia membanting ponselnya ke dinding, layarnya hancur berkeping-keping, tetapi amarahnya tidak surut. Anak buahnya bertanya dengan hati-hati, "Bos, apa yang akan kita lakukan?" Budi menghisap rokoknya dalam-dalam, dan menatap keluar jendela. Aku harus membereskan wanita itu. Tepat saat itu, sebuah pesan masuk. Pesan dari anak buahnya, lengkap dengan lokasi. Senyum dingin tersungging di bibir Budi. Bagus, akhirnya ketemu. Hei, kumpulkan anak-anak. Kita selesaikan hari ini. Anak buahnya serentak bergerak. Sementara itu, Rian Hidayat sedang berjalan menuju kafe. Penyesalan menyelimutinya. Aku harus minta maaf langsung pada Ayu. Aku mengunggahnya tanpa izin. Tetapi video itu sudah menyebar terlalu jauh untuk ditarik kembali. Ia mempercepat langkahnya. Pukul 11 siang, kafe sedang sibuk mempersiapkan makan siang. Ayu masih dengan tenang melayani kopi untuk pelanggan. Saat itu, pintu kafe terbuka dan Rian masuk. Permisi Bu, bisa bicara sebentar? Ayu mengangkat kepalanya. Rian mengenalinya, tetapi Ayu tidak mengingatnya. Ada apa ya? Rian, dengan tangan gemetar, mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan video itu. Ekspresi Ayu seketika mengeras. Apa ini? Maafkan saya, ini video yang saya rekam di bus kemarin, dan saya sudah mengunggahnya. Tatapan Ayu menjadi dingin. Tanpa izin saya benar-benar minta maaf, tapi saya pikir, orang-orang perlu tahu. Ayu menghela napas panjang, dan memandang keluar jendela. Pak, saya hanya ingin hidup tenang. Tetapi sudah terlambat. Di luar kafe, sebuah sedan hitam berhenti, dan Budi bersama 3 anak buahnya turun. Mereka berjalan perlahan menuju kafe. Saat Ayu melihat keluar jendela, tatapannya menajam. Pak, segera keluar dari sini sekarang juga. Hah? Kenapa? Cepat! Suaranya rendah dan tegas. Rian melihat keluar jendela dan membeku. Budi dan gerombolannya sudah berada di depan pintu kafe. Orang-orang itu, Ayu melepaskan apronnya dan berkata kepada para pelanggan, "Maaf, tolong keluar sebentar. Kami akan segera buka kembali." Para pelanggan merasakan suasana yang tidak enak, bergegas keluar. Kafe itu kini hanya menyisakan Ayu dan Rian. Pintu terbuka. Budi masuk dengan senyum mengejek. "Lama tidak bertemu, Bu." Ayu menjawab dengan tenang, "Ada perlu apa?" Budi masuk bersama anak buahnya dan berkata, "Perlu apa? Tentu saja, karena kejadian kemarin. Kafe ini, mulai hari ini tutup." Rian, dengan tangan gemetar, mengeluarkan ponselnya. Ia menekan tombol rekam. Ayu berkata dengan suara rendah, "Ini tempat usaha, silakan keluar." Budi melangkah maju dan mengancam, "Usaha? Mulai hari ini, kau tidak bisa berusaha lagi." Ketegangan memenuhi kafe. Tangan Ayu perlahan bergerak ke sakunya, sambil menyentuh kalung militernya. Ia dengan tenang mulai mengatur napas. Budi memandang sekeliling kafe dengan senyum sinis. Anak buahnya mengikuti di belakang, memblokir pintu keluar. Suasana menjadi sangat berat. Ayu tetap tenang,
tetapi sorot matanya sedingin es. Ini terakhir kalinya saya bilang, silakan keluar. Budi tertawa mengejek. Bu, sepertinya Anda belum sadar juga ya. Anda pikir ini di mana? Ia menendang sebuah meja. Kursi jatuh dengan suara keras. Rian mundur, mencengkeram ponselnya erat-erat. Rekaman terus berjalan. Adab. Ayu melangkah maju, Anda merusak properti. Ini jelas-jelas perusakan barang. Suaranya rendah, namun tegas. Budi mendekat sambil tertawa. Perusakan? Silakan lapor. Sebelum polisi datang, tempat ini akan kuhancurkan. Seorang anak buahnya mengulurkan tangan ke etalase. Tatapan Ayu seketika menajam. Jangan sentuh. Satu kata itu membuat anak buahnya tertegun. Hawa dingin dalam suaranya tidak biasa. Budi tertawa. Hei, jangan takut. Cuma seorang wanita, mau apa dia? Tetapi ada sedikit getaran dalam suaranya. Ingatan tentang kejadian di bus kemarin masih jelas. Ayu perlahan-lahan melepaskan apronnya sepenuhnya dan menggantungkannya di kursi. Lalu ia mengeluarkan kalung militer dari sakunya dan melilitkannya di tangan. Logam itu berkilau samar. Budi tertegun sejenak melihatnya. Itu. Anak buahnya bertanya, Bos, itu apa? Diam. Suara Budi menjadi tajam. Ayu berkata dengan tenang, jika Anda pergi sekarang, saya tidak akan melapor ke polisi. Budi, seolah ingin memulihkan harga dirinya, berteriak. Apa? Lapor? Hei kalian! Beri pelajaran pada wanita ini. Dua anak buahnya serentak menyerang Ayu. Rian berteriak, awas! Namun, Ayu tetap tenang. Saat anak buah pertama mengayunkan tinju, ia dengan ringan mengelak. Lalu ia menangkap pergelangan tangannya, memutarnya, dan membantingnya ke lantai. Aar, anak buah itu berlutut di lantai. Anak buah kedua menyerang dari belakang, tetapi Ayu sudah menduganya. Ia dengan ringan menendang ke belakang untuk merusak keseimbangannya. Anak buah itu menabrak meja dan jatuh. Semua terjadi dalam waktu kurang dari 5 detik. Wajah Budi memucat. Wanita ini, Ayu, dengan kalung militer melilit di tangannya, menatap lurus ke arahnya. Masih belum mau pergi? Suaranya tetap tenang, tetapi terasa mengancam. Budi mundur dan bergumam, kau. Sebenarnya siapa kau? Ayu tidak menjawab, ia hanya menatapnya dalam diam. Budi menoleh ke anak buahnya. Hei, bangun! Anak buahnya bangkit terhuyung-huyung. Budi melangkah mundur dan berkata, baik, untuk hari ini cukup. Tapi lain kali, aku tidak akan tinggal diam. Ia dan anak buahnya keluar dari kafe. Pintu tertutup, dan keheningan menyelimuti kafe. Rian, dengan tangan gemetar, menghentikan rekaman. Anu, Anda tidak apa-apa. Ayu mengangguk dan memasukkan kembali kalung militernya ke saku. Ya, tidak apa-apa. Rian bertanya dengan ekspresi tidak percaya, bagaimana? Bagaimana Anda bisa melakukan itu? Ayu ragu sejenak, sebelum menjawab, dulu saya di militer. Militer? Ya, tapi itu sudah lama berlalu. Ayu mulai membereskan kafe, mengangkat kursi yang jatuh. Rian menatap ponselnya dan berkata, video ini sepertinya harus diserahkan ke polisi. Ayu menggelengkan kepala. Tidak perlu, saya tidak ingin masalah ini menjadi lebih besar. Tapi orang-orang itu bisa kembali lagi. Ayu menatap keluar jendela dan berkata pelan, saya tahu, tapi saya akan menanganinya sendiri. Rian tidak bisa berkata-kata lagi. Di mata wanita itu, ada tekad yang kuat. Sementara itu, di luar kafe, Budi masuk ke mobil dan memelototi anak buahnya. Tidak berguna. Anak buahnya bertanya hati-hati, Bos, apa yang akan kita lakukan? Budi menyalakan rokok dan menatap keluar jendela. Wanita itu bukan orang biasa, cari tahu latar belakangnya. Siap, Bos. Mobil itu melaju, tetapi di benak Budi, tatapan mata Ayu tidak bisa hilang. Militer, katanya, jangan-jangan. Firasat buruk melintas. Ayu membereskan kafe sambil menghela napas panjang. Seharusnya tidak begini, terjadi lagi. Kehidupan damai yang diinginkannya kembali terguncang. Malam itu, Ayu mengunci pintu kafenya dan berjalan pulang menyusuri gang yang gelap. Di bawah cahaya lampu jalan, bayangannya memanjang. Jalanan yang lebih sepi dari biasanya terasa aneh dan mengancam. Sambil berjalan, Ayu terus menoleh ke belakang. Rasanya seperti ada yang mengikuti, tetapi gang itu kosong. Saat tiba di rumah dan membuka pintu, ponselnya berdering. Nomor tidak dikenal. Halo? Tidak ada jawaban, hanya terdengar suara napas yang kasar.
Ayu bertanya lagi, siapa ini? Lalu, sebuah suara rendah terdengar, kalau mau hidup tenang, hiduplah dengan tenang. Aku sudah tahu siapa kau. Kau akan segera menyesal. Itu suara Budi. Panggilan terputus. Ayu mendekati jendela dan mengintip keluar. Di seberang gang, sebuah mobil hitam terparkir. Seseorang di dalamnya sedang mengawasinya. Ayu menutup tirai dan menghela napas panjang. Sudah dimulai. Ia membuka sebuah laci di kamarnya dan mengeluarkan seragam militer tua, beberapa medali, dan beberapa foto. Di salah satu foto, Ayu muda tersenyum bersama rekan-rekannya saat ia masih menjadi letnan kolonel di Kopaska. Aku tidak ingin melakukan ini lagi, gumamnya sambil meletakkan foto itu, tetapi ia tahu ia tidak punya pilihan. Pada saat yang sama, Budi di markasnya sedang menatap layar laptop, memeriksa catatan masa lalu Ayu. Data itu hasil investigasi anak buahnya, Ayu Lestari, pensiunan TNI, Letnan Kolonel Kopaska, pensiun 3 tahun lalu. Wajah Budi semakin mengeras. Pasukan khusus Angkatan Laut. Maksudmu? Anak buahnya menjawab hati-hati, benar, bos. Bahkan dia wanita pertama yang mencapai pangkat Letnan Kolonel di sana. Budi menghisap rokoknya dalam-dalam dan menatap keluar jendela. Wajahnya menunjukkan campuran amarah dan kecemasan. Video itu sudah menyebar, harga diri kita hancur, kita tidak bisa membiarkannya. Ia memukul meja dan berkata, mulai dari orang-orang di sekitarnya, teror pelanggan kafenya, karyawannya, semuanya. Anak buahnya mengangguk tegang dan mulai bergerak. Sementara itu, Rian Hidayat di ruang kerjanya sedang mengedit video kedua yang direkamnya di kafe hari itu. Adegan konfrontasi antara Budi dan Ayu terekam dengan jelas. Haruskah aku mengunggah video ini juga? Tapi orang-orang perlu tahu. Setelah berpikir panjang, ia menekan tombol unggah. Begitu video diunggah, komentar langsung membanjir. Keesokan paginya, Ayu berangkat ke kafe, tetapi pemandangan di depannya sama sekali berbeda. Jendela kaca disemprot cat merah, dan papan nama kafenya patah. Di dinding tertulis pesan ancaman, pergi atau celaka. Tatapan Ayu menjadi sedingin es. Saat itu telepon dari karyawannya masuk. Bu, saya tidak bisa masuk kerja hari ini. Tadi malam ada yang mengancam saya di depan rumah. Ayu menjawab dengan tenang, tidak apa-apa, jangan datang, istirahat saja dulu. Setelah menutup telepon, ia melihat ke depan kafe. Orang-orang berkumpul dan berbisik-bisik. Rian Hidayat berlari terengah-engah. Bu, Anda tidak apa-apa? Ayu mengangguk dan mengeluarkan peralatan pembersih. Ya, tidak apa-apa. Ini salah saya. Seharusnya saya tidak mengunggah video itu. Suara Rian bergetar. Ayu menatap lurus ke arahnya dan berkata, ini bukan salah Anda, Pak. Ini sesuatu yang cepat atau lambat akan terjadi. Ia mulai membersihkan cat dan menyingkirkan papan nama yang rusak. Matanya menunjukkan tekad. Ia tahu ia tidak bisa lagi menghindar. 3 hari berlalu. Kafe tetap buka, tetapi hampir tidak ada pelanggan. Kabar ancaman menyebar di lingkungan itu, membuat orang-orang takut datang. Ayu menjaga kafenya sendirian, bertahan dari hari ke hari. Mobil hitam di seberang jalan masih di sana, pengawasan terus berlanjut. Rian Hidayat datang ke kafe setiap hari. Bu, bagaimana kalau kita lapor polisi? Ayu menggelengkan kepala sambil menyeduh kopi. Polisi datang pun tidak ada gunanya tanpa bukti. Lagi pula, masalahnya bisa jadi lebih besar. Tapi ini terlalu berbahaya. Suara Rian terdengar putus asa. Ayu menatapnya sejenak dan berkata pelan, Pak, ini adalah masalah yang harus saya hadapi sendiri. Sorot matanya tidak goyah. Malam itu, Ayu sedang mengunci pintu kafe dan membereskan semuanya. Tiba-tiba, terdengar suara kaca pecah. Prang, sebuah batu bata jatuh ke lantai dengan secari kertas terikat padanya. Ayu membuka kertas itu. Besok malam jam 10, datang sendiri ke pabrik tua. Peringatan terakhir dari Budi. Ayu meremas kertas itu dan menatap keluar jendela. Mobil hitam itu perlahan-lahan menghilang. Ia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan kepada Rian. Pak, mulai besok jangan datang ke kafe. Mungkin berbahaya. Setelah mengirim pesan, Ayu pulang ke rumah dan membuka lacinya. Ia mengeluarkan kalung militer yang disimpannya bersama seragam dan melilitkannya di tangan. Beratnya terasa asing namun akrab. Akhirnya begini juga, gumamnya sambil menatap keluar jendela. Firasatnya mengatakan, besok semuanya akan berakhir. Keesokan harinya, Rian, cemas setelah membaca pesan Ayu, mondar-mandir di depan kafe. Kafe itu tutup,
dan di dalamnya kosong. Ibu itu pergi kemana? Ia mengeluarkan ponsel dan mencoba menelepon Ayu, tetapi tidak diangkat. Cemas, ia melihat sekeliling dan menemukan kertas yang diremas di tempat sampah belakang kafe. Wajah Rian memucat. Tidak, ini jebakan. Ia bergegas menuju kantor polisi. Pukul 21.30, Ayu tiba di depan sebuah pabrik tua di pinggir kota. Pintu besi berkarat dan jendela pecah menciptakan suasana yang suram. Mengenakan pakaian hitam dengan kalung militer melilit di tangannya, ia perlahan masuk ke dalam pabrik. Dalam kegelapan, terlihat secercah cahaya. Budi dan 5 anak buahnya sedang menunggu. Budi tersenyum sinis. Kau datang juga. Lebih berani dari yang kukira. Ayu menjawab dengan tenang, aku datang untuk bicara. Hentikan semua ini. Budi membuang rokoknya dan melangkah maju. Hentikan, harga diri kami hancur. Kau pikir kami akan diam saja? Anak buahnya mulai mengepung Ayu. Suasana tegang memenuhi udara. Budi memberi isyarat, dan seorang anak buahnya mendekat sambil membawa pipa besi. Kali ini, kami akan memberimu pelajaran yang sesungguhnya. Ayu melilitkan kalung militernya lebih erat, dan berkata dengan suara rendah, Anda akan menyesal. Tepat pada saat itu, anak buahnya mengayunkan pipa besi. Ayu dengan ringan, membungkuk untuk menghindar, dan menyandung kakinya. Saat anak buah itu jatuh, yang lain serentak menyerbu. Namun, gerakan Ayu begitu presisi. Ia memutar lengan yang satu, dan mencengkeram pergelangan tangan yang lain, lalu membantingnya ke lantai. Teknik yang telah ia pendam selama 3 tahun kembali bangkit. Budi mundur dengan ekspresi panik. Hei, serang semua. Anak buah yang tersisa menyerbu bersamaan, tetapi Ayu tidak goyah. Saat itu, dari kejauhan terdengar suara sirine. Polisi datang. Wajah Budi menegang. Wanita ini, ia menerjang Ayu untuk terakhir kalinya, tetapi Ayu dengan tenang menangkis tinjunya, memutar pergelangan tangannya, dan menekannya ke lantai. Sudah berakhir, kata Ayu dengan dingin. Lampu mobil polisi mulai menerangi bagian dalam pabrik, dan Rian berlari masuk bersama polisi. Ibu. Polisi memasuki pabrik dan menguasai situasi. Budi dan anak buahnya tergeletak di lantai sambil mengerang, sementara Ayu berdiri dengan tenang. Seorang polisi mendekat dan bertanya, Anda tidak apa-apa? Ada yang terluka? Ayu menggelengkan kepala. Tidak, saya baik-baik saja. Rian berlari terengah-engah mendekati Ayu. Bu, syukurlah Anda selamat. Saya langsung melapor ke polisi setelah membaca pesan itu. Ayu menatapnya dengan ekspresi berterima kasih. Terima kasih Pak, berkat Anda, tidak terjadi hal yang lebih buruk. Budi, yang tangannya diborgol, bangkit dan memelototi Ayu. Wanita ini, katanya dia dari pasukan khusus. Kenapa tidak bilang dari awal? Ayu menjawab dengan dingin, tidak ada alasan untuk memberitahu Anda. Saat polisi hendak membawa Budi pergi, ia berteriak untuk terakhir kalinya. Kau pikir wanita sepertimu bisa hidup normal? Tidak akan pernah, tetapi Ayu tidak menanggapinya. Di luar pabrik, beberapa mobil polisi dan ambulans sudah menunggu. Rian bertanya dengan hati-hati, Bu, apa benar Anda dulu anggota pasukan khusus? Ayu ragu sejenak, lalu mengangguk. Ya, saya di Kopaska, tapi itu sudah lama berlalu. Mata Rian berbinar. Kalau begitu, 10 tahun yang lalu. Dalam kejadian itu, ia berhenti bicara dan menatap Ayu lebih lekat. Apakah Anda terlibat dalam operasi penyelamatan sandera di Selat Malaka tahun 2015? Ekspresi Ayu mengeras. Bagaimana Anda tahu? Rian berkata dengan suara bergetar. Saat itu, saya ada di kapal itu. Saya sedang meliput sebagai jurnalis dan ditawan oleh perompak. Ayu menatapnya kembali. Ingatan itu muncul. 10 tahun yang lalu, hari pertama ia ditugaskan dalam operasi besar. Menyelamatkan 12 sandera. Dan salah satunya adalah seorang jurnalis muda, Rian. Jurnalis itu. Rian mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Ya, benar. Orang yang menyelamatkan saya waktu itu adalah Anda, Bu. Baru sekarang saya sadar setelah 10 tahun. Ayu tersenyum tipis, lama tidak bertemu. Mereka berdua terdiam sejenak, saling menatap. Masa lalu dan masa kini terhubung dalam satu momen. Setelah memberikan keterangan di kantor polisi, Ayu keluar. Sudah lewat jam 1 pagi, tetapi Rian masih menunggunya. Bu, saya antar pulang. Tidak perlu, saya bisa sendiri. Tidak, hari ini saya harus mengantar Anda. Atas desakan Rian, Ayu akhirnya mengangguk. Di dalam mobil, Rian bertanya hati-hati, Bu, kenapa waktu itu Anda berhenti dari militer?
Ayu menatap keluar jendela dan perlahan menjawab, "Saya lelah, lelah dengan kehidupan yang terus-menerus bertarung. Saya ingin hidup normal. Tapi pada akhirnya, Anda bertarung lagi. Begitulah, dunia sepertinya tidak membiarkan saya tenang." Ada nada kesedihan dalam suara Ayu. Saat tiba di depan rumahnya, Rian berkata, "Bu, kejadian tadi terekam dalam video. Saya merekamnya sebelum polisi datang." Ayu terkejut dan menatapnya. "Kenapa?" "Saya pikir ini harus menjadi bukti. Tapi jangan khawatir, kali ini saya tidak akan mengunggahnya tanpa izin Anda." Ayu berpikir sejenak, lalu berkata, "Unggahlah." "Hah? Sungguh?" "Ya, kali ini saya ingin menyelesaikannya dengan benar. Saya sudah lelah hidup bersembunyi." Rian mengangguk dengan ekspresi serius. "Baik, saya akan menyampaikan keberanian Anda dengan benar." Keesokan paginya, video itu diunggah. Judulnya sederhana namun kuat, "Mantan Letkol Kopaska, Pertarungan Terakhir, Melawan Preman." Video itu berisi adegan konfrontasi di pabrik dan kisah masa lalu Ayu. Jumlah penontonnya langsung melampaui 1 juta dan komentar membanjir. "Pahlawan sejati. Saya hormat. Orang seperti ini yang dibutuhkan masyarakat kita. Ternyata dia tokoh utama dalam operasi itu 10 tahun lalu. Luar biasa." Media massa pun mulai bergerak. Stasiun TV berebut untuk wawancara, dan orang-orang mulai menjuluki Ayu sebagai Sri Kandi di dalam bus. Namun, Ayu tetap tenang. Ia membuka kafenya, menyeduh kopi, dan melayani pelanggan. Satu hal yang berubah, kini ia tidak perlu lagi bersembunyi. Seminggu berlalu, kafe Ayu kembali ramai dikunjungi pelanggan. Setelah video itu menyebar, orang-orang sengaja datang untuk mendukungnya. "Bu, Anda keren sekali. Kopi 1, ya, harus yang dibuat langsung oleh Ibu." Ayu tersenyum tenang menyambut mereka. Namun, masih ada tatapan-tatapan canggung. Di salah satu sudut kafe, beberapa wanita paruh baya berbisik, katanya dia benar-benar mantan pasukan khusus. "Seram tidak, ya? Tapi kan dia menghajar orang jahat. Bagi kita itu hal baik." Ayu mendengar percakapan itu, tetapi tidak menunjukkan ekspresi apapun. Perhatian orang-orang terasa membebani, tetapi ia tahu ia tidak bisa lagi menghindarinya. Sekitar pukul 2 siang, seorang pria asing masuk ke kafe. Pria berusia awal 50 konan itu mengenakan setelan rapi. "Permisi, apa benar ini tempat Ibu Ayu Lestari?" Ayu mengangkat kepalanya. "Ya, saya Ayu. Ada perlu apa?" Pria itu mengeluarkan kartu nama. "Saya dari Departemen Personalia, Kementerian Pertahanan. Bisakah kita bicara sebentar?" Ekspresi Ayu menjeras. Mereka berdua duduk berhadapan di sudut kafe. Pria itu dengan hati-hati memulai pembicaraan. Karena kejadian baru-baru ini, kisah Ibu sampai ke telinga Kementerian Pertahanan. "Pimpinan meminta saya untuk menawarkan Ibu kembali bertugas." Ayu menggelengkan kepala. "Maaf, saya tidak tertarik. Anda belum mendengar semuanya. Saat ini, posisi instruktur untuk unit khusus wanita sedang kosong. Tugasnya adalah melatih para junior." Suara pria itu terdengar serius. "Bu, kami membutuhkan seseorang dengan pengalaman dan kemampuan seperti Anda. Anda akan menjadi panutan yang hebat bagi para prajurit wanita muda." Ayu menatap keluar jendela dan perlahan berkata, "Saya sudah menanggalkan seragam saya, dan saya menyukai kehidupan saya sekarang." "Apa Anda benar-benar merasa begitu?" "Ketika saya melihat Anda bertarung di pabrik beberapa hari yang lalu, saya yakin Ibu belum selesai." Ayu menatap lurus ke arah pria itu. "Saya bertarung untuk melindungi kehidupan saya sehari-hari, bukan karena saya ingin kembali ke militer." Pria itu menghela napas dan bangkit dari kursinya. "Baiklah, tapi simpan kartu nama saya. Jika Anda berubah pikiran, hubungi saya kapan saja." Setelah pria itu pergi, Ayu menatap kartu nama itu cukup lama. Hatinya sedikit goyah, tetapi ia segera menyimpannya di laci. Waktu Tuban. Menjelang malam, Rian datang ke kafe. "Bu, katanya tadi ada orang dari Kementerian Pertahanan datang." Ayu terkejut. "Bagaimana Anda tahu?" "Ah, karena saya meliput berita, jadi informasinya cepat." "Apakah Anda ditawari untuk kembali bertugas?" Ayu mengangguk. "Ya, tapi saya menolaknya." Rian bertanya hati-hati, "Kenapa? Bukankah itu kesempatan yang bagus?" Ayu menjawab sambil mengelap cangkir kopi. "Saya sudah memilih kehidupan biasa. Militer mengajarkan banyak hal pada saya, tetapi sekarang saya ingin hidup dengan cara yang berbeda." "Tapi kemampuan dan pengalaman Ibu sangat disayangkan." "Tidak disayangkan. Di sini pun,
bertemu orang-orang dan menyajikan secangkir kopi hangat untuk mereka juga merupakan hal yang berarti. Rian mengangguk dengan ekspresi kagum. Ibu memang hebat. Malam itu, Ayu pulang ke rumah dan membuka lacinya. Seragam militer tua, medali, dan foto-foto masih ada di sana. Ia mengambil satu foto dan menatapnya. Foto bersama rekan-rekannya di masa muda. Maafkan aku harus menempuh jalan yang berbeda sekarang. Gumamnya sambil meletakkan foto itu kembali ke laci. Tetapi pada saat itu, ponselnya berdering, nomor tidak dikenal. Halo? Di seberang telepon, terdengar suara seorang wanita muda. Permisi, apa benar ini dengan Letnan Kolonel Ayu Lestari? Ya, siapa ini? Saya Diana, seorang calon prajurit pasukan khusus. Sebenarnya, saya sangat ingin bertemu dengan ibu. Ekspresi Ayu menjadi kompleks. Kenapa? Saya sangat terinspirasi setelah melihat video ibu. Saya ingin menjadi seperti ibu. Saya ingin meminta saran. Ayu terdiam sejenak, lalu menjawab, besok jam 3 sore, datanglah ke kafe saya. Alamatnya akan saya kirim lewat pesan. Sungguh, terima kasih banyak. Setelah menutup telepon, Ayu menatap keluar jendela. Ia pikir masa lalu sudah berakhir, tetapi masa lalu itu terus mencarinya. Keesokan harinya, pukul 3 sore, seorang prajurit wanita muda membuka pintu kafe. Gadis berusia pertengahan 20-an, itu tampak tegang saat melihat sekeliling. Ayu tersenyum dari balik konter dan melambaikan tangan. Diana, kan, silakan ke sini. Diana mendekat dengan hati-hati dan memberi hormat. Selamat sore, Letnan. Maksud saya, Bu. Suatu kehormatan bisa bertemu dengan Anda. Ayu menawarinya kursi dan menyajikan kopi. Duduklah dengan nyaman. Kita bicara sambil minum kopi. Mereka duduk berhadapan, dan Diana mengangkat cangkir kopinya dengan tangan gemetar. Bu, saya belajar banyak setelah melihat video Anda. Saya ingin masuk pasukan khusus, tetapi saya selalu gagal. Ayu menatapnya dengan tenang dan bertanya, kenapa kamu ingin masuk pasukan khusus? Diana ragu sejenak sebelum menjawab, dulu saya pernah menjadi orang yang lemah. Waktu SMA saya dirundung dan tidak ada yang menolong. Sejak saat itu, saya bertekad. Saya ingin menjadi kuat. Tatapan Ayu melembut. Kalau menjadi kuat adalah tujuanmu, pasukan khusus mungkin bukan satu-satunya jawaban. Diana terkejut. Lalu apa jawabannya? Ayu menyesap kopinya dan perlahan berkata, kekuatan sejati bukan berasal dari tenaga. Ia berasal dari hati yang mau melindungi orang yang lemah. Tapi ibu sendiri pernah di pasukan khusus. Benar, karena itulah aku tahu. Yang kupelajari di sana bukanlah teknik, melainkan rasa tanggung jawab. Alasan aku kuat adalah karena aku harus melindungi seseorang. Diana mengangguk dan mendengarkan dengan saksama. Ayu melanjutkan, Diana, pasukan khusus itu bukan tujuan, melainkan sarana. Yang benar-benar penting adalah mengetahui alasan mengapa kamu ingin menjadi kuat. Lalu, kenapa ibu berhenti dari militer? Atas pertanyaan Diana, Ayu terdiam sejenak. Sambil menatap keluar jendela, ia perlahan menjawab, saya lelah dengan kehidupan yang terus-menerus bertarung. Jadi saya ingin membantu orang dengan cara yang berbeda. Itukah alasan ibu membuka kafe? Ya, di sini menyajikan secangkir kopi hangat dan menyediakan ruang yang nyaman bagi orang-orang juga merupakan cara untuk membantu seseorang. Diana menatap Ayu dengan ekspresi kagum. Ibu benar-benar hebat. Saat itu, pintu kafe terbuka dan Bapak Hermawan masuk. Pensiunan pegawai negeri yang pernah melihat Ayu di bus. Ah, Ibu, akhirnya saya menemukan tempat ini. Ayu menyambutnya dengan ramah. Selamat datang, Pak. Bapak yang waktu itu di bus, kan? Bapak Hermawan tersenyum canggung dan mengangguk. Iya. Maaf waktu itu saya tidak bisa membantu. Hari ini saya datang untuk membeli secangkir kopi. Ayu berkata sambil menyeduh kopi. Tidak apa-apa Pak, saya mengerti. Siapapun bisa merasa takut. Bapak Hermawan duduk dan berkata pelan. Sebenarnya, sejak hari itu, saya terus menyesal. Kalau saja saya lebih berani, ibu tidak perlu maju sendirian. Ayu menggelengkan kepala. Tidak Pak. Saat itu, Bapak yang diam-diam mengawasi saja sudah memberi saya kekuatan. Mata Bapak Hermawan berkaca-kaca. Terima kasih Bu, saya akan sering datang ke sini. Ketiganya mengobrol sambil minum kopi, tentang kelemahan dan ketakutan di masa lalu, serta tentang perubahan. Diana bertanya hati-hati, Bu, apa Ibu pernah menyesal? Berhenti dari militer, maksud saya.
Ayu berpikir sejenak, lalu menjawab, terkadang saya rindu. Rindu rekan-rekan dan semangat saat itu. Tapi saya tidak menyesal. Momen saat ini juga berarti. Bapak Hermawan berkata dengan kagum, beruntung sekali, lingkungan ini punya orang seperti ibu. Menjelang malam, satu persatu dari mereka pamit, dan kafe kembali sepi. Diana berdiri dan membungkuk dalam-dalam. Hari ini saya belajar banyak, Bu. Saya akan memikirkannya lagi. Apa yang sebenarnya saya inginkan? Ayu tersenyum hangat. Kapanpun kamu punya pertanyaan, datang saja. Setelah Diana pergi, Ayu membereskan kafe sendirian sambil termenung. Apakah jalan yang kupilih ini benar? Tapi ia segera menggelengkan kepala. Tidak ada jawaban yang pasti, yang penting adalah melakukan yang terbaik saat ini. Di luar, matahari terbenam, dan cahaya senja yang hangat mewarnai bagian dalam kafe. Seminggu kemudian, kafe Ayu telah menjadi seperti ruang berkumpul bagi warga sekitar. Setiap pagi pelanggan tetap datang, dan malam hari ramai oleh para pekerja yang pulang kantor. Ibu Siti, sang sopir bus, juga sering mampir setelah selesai bertugas. Bu, Americano 1, ja. Ayu menyambutnya dengan ramah sambil menyeduh kopi. Bu Siti, bagaimana perjalanan hari ini? Ibu Siti duduk dan menjawab, berkat ibu, sekarang bus jauh lebih tenang. Sejak kejadian hari itu, semua orang jadi lebih berhati-hati. Syukurlah kalau begitu. Ini semua berkat ibu. Waktu itu, terima kasih banyak. Keduanya saling melempar senyum hangat. Saat itu, pintu kafe terbuka, dan dua wanita asing masuk. Mereka yang tampak berusia awal 30-an melihat sekeliling mencari Ayu. Permisi, apa benar ini Ibu Ayu Lestari? Ayu mengangguk. Ya, benar. Ada perlu apa? Seorang wanita berkata hati-hati, kami guru dari SD terdekat. Sebenarnya kami datang untuk meminta bantuan. Ayu menawari mereka tempat duduk dan bertanya, bantuan apa ya? Wanita lainnya angkat bicara, di sekolah kami akan mengadakan pelatihan keselamatan untuk siswa. Kami berpikir, apakah ibu bersedia datang untuk memberikan ceramah? Ayu ragu sejenak. Saya bukan ahli pendidikan. Tidak, Bu. Justru orang seperti ibu yang punya pengalaman nyata, jika berbicara akan lebih mengena bagi anak-anak. Ayu termenung. Menceritakan kisahnya kepada anak-anak terasa membebani, tetapi di saat yang sama, ia merasa itu adalah hal yang berarti. Baiklah, saya akan mencobanya. Para guru tersenyum cerah dan berterima kasih. Beberapa hari kemudian, Ayu berdiri di aula sekolah dasar. Lebih dari 200 siswa menatapnya. Momen itu terasa menegangkan, tetapi Ayu dengan tenang memegang mikrofon. Halo, semuanya. Nama saya Ayu Lestari, saya mengelola sebuah kafe. Anak-anak menatapnya dalam diam. Hari ini, saya mau bercerita tentang keberanian. Ada yang tahu apa itu keberanian? Seorang siswa laki-laki mengangkat tangan. Mengalahkan rasa takut. Ayu tersenyum dan mengangguk. Benar, tapi keberanian sejati bukanlah tidak merasa takut, melainkan melakukan hal yang harus dilakukan meskipun merasa takut. Anak-anak mulai mendengarkan dengan serius. Ayu melanjutkan, saya juga merasa takut ketika melihat orang-orang jahat di bus. Tapi saya tidak bisa diam saja melihat orang lain kesusahan. Seorang siswi mengangkat tangan. Lalu, bagaimana ibu guru mengalahkan rasa takut? Ayu berpikir sejenak, lalu menjawab, pikiran untuk melindungi seseorang lebih besar dari rasa takut itu sendiri. Kalian juga punya keinginan untuk membantu teman saat mereka kesulitan, kan? Anak-anak mengangguk. Itulah keberanian. Tidak perlu sampai berkelahi hebat. Bantuan kecil atau ucapan hangat juga merupakan bentuk keberanian. Anak-anak mengangguk. Ceramah selesai, dan anak-anak bertepuk tangan. Beberapa siswa mendekat untuk bertanya, Bu Guru, apa saya juga bisa jadi orang yang berani? Ayu mengelus kepala anak itu dan berkata, tentu saja, kalian semua bisa menjadi orang yang berani. Saat meninggalkan sekolah, Ayu merasa bangga. Tatapan mata anak-anak yang berbinar akan selalu ia ingat. Kembali ke kafe, Ayu bertemu dengan Rian Hidayat. Bu, bagaimana ceramahnya hari ini? Lebih baik dari yang saya kira. Anak-anak mendengarkan dengan sangat antusias. Rian tersenyum. Bu, akhir-akhir ini Anda terlihat sangat bahagia. Ayu menatap keluar jendela dan menjawab pelan. Ya, sepertinya begitu. Dulu saya pikir, bertarung adalah satu-satunya cara untuk melindungi seseorang. Sekarang saya tahu, ada cara lain. Rian mengangguk. Jalan yang ibu temukan benar-benar hebat. Matahari terbenam, dan kafe itu dipenuhi cahaya hangat. Ayu berdiri di depan mesin espresso,
menyeduh kopi, dan berpikir, inilah jalanku, memberikan bantuan kecil dalam kehidupan sehari-hari yang damai. Itulah pertarungan baru yang ia pilih. Sebulan berlalu. Kehidupan Ayu telah sepenuhnya stabil, dan kafenya menjadi tempat favorit di lingkungan itu. Namun, suatu sore, seorang tamu tak terduga datang. Seorang perwira wanita berseragam militer membuka pintu kafe. Ayu, yang berada di balik konter, terkejut melihatnya. Sinta, perwira itu tersenyum cerah, berlari, dan memeluk Ayu. Kak Ayu, lama sekali tidak bertemu. Sinta adalah rekan lama Ayu, seorang kawan yang pernah berlatih dan menjalankan misi bersama di unit khusus. Keduanya duduk, minum kopi, dan mengenang masa lalu. Kak, aku kaget sekali melihat video itu. Kemampuan kakak masih sama seperti dulu. Ayu tersenyum malu. Bukan apa-apa, aku hanya melakukan yang seharusnya. Sinta memasang ekspresi serius. Kak, sebenarnya aku datang hari ini karena ada alasan. Markas ingin kakak kembali bertugas. Ekspresi Ayu mengeras. Sinta, aku sudah menolak tawaran itu. Aku tahu, tapi kali ini berbeda. Bukan sebagai instruktur, tapi sebagai komandan unit khusus. Ayu menggelengkan kepala. Maaf, tapi jawabanku tetap sama. Aku suka kehidupanku yang sekarang. Sinta menatapnya dengan ekspresi sedih. Kak, markas sangat membutuhkan kakak. Para junior menginginkan pemimpin seperti kakak. Sinta, kamu juga bisa menjadi pemimpin. Kamu prajurit yang sangat hebat. Sinta menunduk dan berkata pelan, tapi aku tidak sekuat kakak. Aku tidak bisa maju tanpa rasa takut seperti kakak. Ayu memegang tangan Sinta dan berkata, Sinta, bukannya aku tidak punya rasa takut. Aku selalu merasa takut. Tapi tanggung jawab untuk melindungi rekan-rekanlah yang membuatku terus maju. Sinta mengangkat kepalanya dengan mata berkaca-kaca. Kalau begitu, kakak sekarang pun masih merasakan tanggung jawab itu kan? Kenapa tidak kembali ke markas? Ayu menatap keluar jendela dan perlahan menjawab, tanggung jawabku sekarang ada di tempat lain. Memberikan kehangatan kepada orang-orang di sini juga merupakan hal yang bisa kulakukan. Sinta menghela napas dan berdiri. Baiklah kak, tapi kami akan merindukan kakak. Ayu memeluk Sinta dan berkata, aku juga merindukan kalian, tapi kita punya jalan masing-masing. Kamu pasti akan berhasil. Saat Sinta hendak meninggalkan kafe, ia menoleh untuk terakhir kalinya. Kak, kapanpun kakak berubah pikiran, hubungi kami. Pintu tertutup, dan Ayu tinggal sendirian. Hatinya terasa sesak, tetapi tidak ada penyesalan. Menjelang malam, Rian Hidayat datang. Bu, katanya tadi ada seorang prajurit datang? Ya, rekan lama saya. Apakah Anda ditawari kembali bertugas lagi? Ayu mengangguk sambil menyeduh kopi. Ya, tapi tetap saja saya tolak. Rian bertanya, hati-hati, apa Anda tidak menyesal? Ayu berpikir sejenak, lalu menjawab, terkadang saya rindu rekan-rekan, dan semangat masa itu, tapi saya tidak menyesal. Disinilah tempat saya seharusnya berada. Rian berkata dengan ekspresi kagum, Ibu benar-benar hebat, Anda tahu pasti jalan hidup Anda. Ayu tersenyum, tidak juga, saya hanya berusaha melakukan yang terbaik saat ini. Malam itu, Ayu pulang ke rumah dan membuka lacinya. Seragam dan medalinya masih di sana. Ia mengambil satu medali, menggenggamnya, dan menatapnya lama. Selamat tinggal, masa laluku. Terima kasih. Gumamnya sambil meletakkan medali itu kembali ke laci dan menutupnya dengan hati-hati. Ia memutuskan untuk tidak lagi menoleh ke belakang. Cahaya bulan menyinari dari luar jendela dan malam yang tenang memeluknya. 2 bulan berlalu. Musim berganti, dan tunas-tunas baru mulai bermunculan di pohon-pohon di depan kafe. Kafe Ayu masih ramai, dan kehidupannya damai. Suatu Sabtu sore, seorang tamu istimewa datang ke kafe. Diana, calon prajurit wanita yang pernah datang meminta nasihat. Ibu. Diana masuk dengan senyum cerah. Ayu menyambutnya dengan ramah. Diana, lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Diana menjawab dengan ekspresi bangga. Berkat ibu, saya menemukan jalan saya. Saya menyerah dengan pasukan khusus. Sebagai gantinya, saya mendaftar menjadi konselor militer. Tatapan Ayu menghangat. Itu keputusan yang sangat bagus. Itu lebih cocok untukmu. Kata-kata ibu terus terngiang di hati saya. Kekuatan sejati bukan berasal dari tenaga, melainkan dari hati. Jadi saya berpikir, saya ingin menghibur orang-orang yang sedang kesulitan. Ayu memegang tangan Diana dan berkata, aku sangat bangga padamu. Kamu pasti akan menjadi konselor yang hebat.
Keduanya mengobrol sambil minum kopi. Saat itu, pintu kafe terbuka dan Bapak Hermawan masuk. Bu, Americano satu seperti biasa. Bapak Hermawan kini telah menjadi pelanggan tetap. Sambil duduk, ia berkata hati-hati. Bu, sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan hari ini. Ayu bertanya sambil menyeduh kopi. Ada apa, Pak? Bapak Hermawan ragu sejenak, lalu angkat bicara. Saya, mulai minggu depan, akan menjadi relawan di kantor kelurahan. Saya mendapat keberanian setelah melihat ibu. Seumur hidup saya hanya peduli dengan pandangan orang lain. Sekarang saya ingin hidup sambil membantu sesama. Ayu menjawab dengan ekspresi terharu. Itu keputusan yang sangat luar biasa, Pak. Saya mendukung Anda. Mata Bapak Hermawan berkaca-kaca. Terima kasih, Bu. Bertemu dengan ibu adalah titik balik besar dalam hidup saya. Malam itu, Ibu Siti juga datang ke kafe. Bu, tadi ada kejadian lucu saat saya bertugas. Kejadian apa? Ibu Siti tersenyum cerah. Di bus, ada seorang siswa yang memberikan kursinya kepada seorang nenek. Sambil berkata begini, saya ingin bertindak berani seperti Ibu Ayu Lestari. Ayu terkejut. Sungguh? Iya, pengaruh ibu benar-benar luar biasa. Anak-anak ingin mencontoh ibu. Hati Ayu terasa hangat. Ia takjub mengetahui bahwa tindakan kecilnya bisa menyebar seperti ini. Malam tiba dan para pelanggan satu persatu pergi. Ayu membereskan kafe sendirian sambil menatap keluar jendela. Orang-orang berlalu lalang di jalan, kehidupan biasa terus berjalan. Saat itu, sebuah pesan masuk dari Rian Hidayat. Bu, sudah lihat artikel yang saya tulis? Saya kirim tautannya. Ayu membuka tautan itu dan mulai membaca artikelnya. Judulnya, Tari Sri Kandi di Bus Menjadi Mentor Lingkungan, Kehidupan Kedua Ayu Lestari. Artikel itu menceritakan kisah Ayu dengan hangat, sejak ia meninggalkan militer, membuka kafe, hingga pesan yang ingin ia sampaikan kepada orang-orang. Saat membaca paragraf terakhir, Ayu tersenyum. Pahlawan sejati bukanlah orang yang berdiri di panggung yang gemerlap, melainkan orang yang memberikan keberanian kepada seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Ayu Lestari kini adalah pahlawan seperti itu. Ayu membalas pesan Rian. Terima kasih, Pak, untuk artikel yang bagus. Balasan langsung datang. Sama-sama, Bu, saya hanya menulis kebenaran. Ibu adalah orang yang sangat luar biasa. Ayu meletakkan ponselnya dan melihat sekeliling kafe. Ruang yang kecil namun hangat, dan orang-orang yang datang setiap hari. Inilah kehidupan yang ia pilih, dan kini ia bisa yakin. Inilah yang kuinginkan. Ia mematikan mesin espresso dan satu persatu lampu. Di bawah cahaya lampu terakhir, Ayu mengeluarkan kalung militernya dan menggenggamnya. Itu bukan lagi beban yang berat. Kini, itu telah menjadi kenangan yang membanggakan. Terima kasih, masa laluku. Berkatmu, aku ada di sini sekarang. Gumamnya, sambil memasukkan kalung itu ke saku dan mengunci pintu kafe. Suatu hari di musim semi yang cerah, Ayu membuka kafenya lebih awal dari biasanya. Hari ini adalah hari yang istimewa, ulang tahun pertama kafenya, dan tepat 1 tahun sejak insiden di bus terjadi. Pukul 10 pagi, Ibu Siti, Bapak Hermawan, Rian Hidayat, dan Diana tiba secara berurutan. Bu, selamat ulang tahun yang pertama. Ayu tersenyum cerah menyambut mereka semua. Terima kasih banyak sudah datang. Saat itu, pintu kafe terbuka, dan seorang wanita asing masuk bersama seorang anak kecil. Permisi, apa benar ini Ibu Ayu Lestari? Ayu mengangguk. Ya, benar. Wanita itu mendorong anaknya maju dan berkata, saya 1 tahun yang lalu berada di bus itu. Saya bersama anak saya, dan ibu melindungi kami. Sejak hari itu, saya sangat ingin mengucapkan terima kasih. Anak itu dengan malu-malu berkata, terima kasih, Tante. Ayu mengelus kepala anak itu dan tersenyum. Sama-sama, syukurlah kalian tidak apa-apa. Wanita itu berkata dengan mata berkaca-kaca, berkat ibu, anak saya selamat, terima kasih banyak. Ayu memegang tangan wanita itu dan menjawab, saya hanya melakukan yang seharusnya. Terima kasih sudah datang hari ini. Orang-orang berkumpul dan berbagi kue. Rian Hidayat bertanya hati-hati, Bu, selama setahun ini, apa pernah ada penyesalan? Ayu menatap keluar jendela dan perlahan menjawab, terkadang saya rindu masa-masa di militer, juga rekan-rekan, tapi tidak ada penyesalan. Momen saat ini adalah yang paling berharga bagi saya. Ibu Siti berkata, Ibu benar-benar hebat. Ibu telah memberikan kami semua keberanian.
Bapak Hermawan mengangguk dan menambahkan, "Benar, berkat Ibu, saya juga berubah. Sekarang saya bisa hidup dengan percaya diri." Diana menyeka air matanya dan berkata, "Saya juga ingin hidup seperti Ibu, menjadi orang yang bisa memberikan kekuatan bagi orang lain." Ayu menatap mereka semua dan berkata pelan, "Teman-teman, keberanian sejati itu bukanlah sesuatu yang hebat. Dalam kehidupan sehari-hari, mengulurkan tangan kecil untuk seseorang juga merupakan keberanian. Kalian semua sudah cukup berani." Matahari terbenam, dan para tamu satu persatu pamit. Ayu membereskan kafe sendirian sambil menatap keluar jendela. Orang-orang berlalu lalang di jalan, kehidupan biasa terus berjalan. Ia mengeluarkan kalung militer dari sakunya dan menggenggamnya. Itu bukan lagi beban yang berat. Kini, itu telah menjadi kenangan yang membanggakan. "Terima kasih, masa laluku. Berkatmu, aku ada di sini, sekarang." Gumamnya sambil memasukkan kembali kalung itu ke sakunya. Saat mengunci pintu kafe dan berjalan pulang, Ayu menatap ke langit. Bintang-bintang berkelip, dan angin musim semi yang hangat berhembus. Ia tersenyum tipis. "Inilah jalanku. Pertarungan belum berakhir, hanya saja caranya telah berubah." Memberikan kehangatan kepada seseorang dalam kehidupan sehari-hari yang damai. Itulah pertarungan baru yang dipilih Ayu Lestari, dan perjalanan itu akan terus berlanjut. Hari